mencintaiku dan anggapku tak ada, tapi takkan merubah perasaanku kepadamu. Ku yakin pasti suatu saat semua akan terjadi. Kau akan mencintaiku. Ya, hujan sampai sekarang Jakarta siaga 3 apa siaga 4 lah malam ini dia rawan banjir. Kita bersyukur lah bahwa di Depok ini memang ada banjir, tetapi itu bukan dari air kiriman, tetapi dia biasanya dari sistem drainase yang tidak bagus. Dan kalaupun banjir di sekarang yang kejadian di Bukit Cengkeh memang tanggulnya jebol. Nah, mungkin mudah-mudahan tanggal 9 kita berikan kesehatan, kita datang karena satu suara kita pada tanggal 9 April tidak hanya menentukan bangsa dan kota Depok, tapi termasuk nasib kita gitu, Pak RW. Jadi kita kan semua punya anak ya Bu, punya keponakan, punya saudara. Jadi yakinlah bahwa kehidupan itu tidak berhenti, dia terus berputar. Dan jika kita punya saudara kita yang ada di Senayan sana, saudara Kuluki yang ada di provinsi, katakanlah mungkin yang ada di tingkat kota, paling tidak itu bagian dari jembatan kita. PAN ini kan sebagai kendaraan saja Bu. Jadi PAN ini sebagai kendaraan alat perjuangan. Sesungguhnya yang mengikat kita itu ya pribadinya Mas Luki, saya, Bu Ajanti, itu yang paling hakiki. Karena ukhuwah kekeluargaan itu dia mengalahin segalanya. Jadi partai bisa berganti, saya diamanakan sebagai ketua PAN hari ini. Bisa berganti ketua PAN bukan saya lagi, mungkin siapa, tetapi ukhuwah hati kita itu nggak bisa diputus oleh ruang dan waktu. Saya alamin lah 2 kali jadi dewan, hampir 24 orang Bu pegawai negeri yang bisa kita bantu lah. Artinya kita sadar bahwa ketika kita diamanakan, kata Mas Luki tadi, maka kita harus bermanfaat buat orang lain. Ketika kita tidak bermanfaat buat orang lain, maka kita mubazir. Dan itu tidak akan pernah ketukar. Kalaupun tidak sampai ke saya, ya ke anak-anak saya. Kan kalau kita berbuat baik ke orang kan nggak mungkin balasan jahat, pasti baik juga, walaupun nggak di kita, mungkin di anak kita atau di keponakan kita. Nah, pemilu adalah salah satu tonggak sejarah kita untuk menentukan apakah kita punya hak politik dalam tanggal 9 itu bisa memilih. Nah, menjadi sayang kalau kita milih asal coblos hanya karena ngikut rame gitu Bu. Ini ramenya apa di sini? Oh si Anu partai Anu. Ya kagak ngerti, orang yang nggak kenal. Pokoknya kita milih aja partai yang kelihatan rame menurut kita. Tapi setelah itu kita nggak bisa berkomunikasi. Ibu bayangkan aja ketika kemarin bangku SMA negeri itu 5 juta, itu kan kita merinding gitu Bu. Nah, bisa nggak sih masuk SMP negeri, SMA negeri nggak pakai biaya? Bisa. Kalau Mas Luki bisa di pusat, di provinsi, Bu, jadi itu kita buat beberapa sekolah yang memang antara jumlah SD yang banyak dengan jumlah SMP yang kurang banyak dan jumlah SMA, SMK sedikit, itu kita bikin perbandingan secara statistik. Kalau itu antara lulusan SD ke SMP itu banyak, daya tampungnya hampir setiap kecamatan ada, saya kira nggak mesti harus kita ngadain motor buat nyekolahin bocah gitu kan. Kemarin 5 juta Ibu yang SMA negeri. Ya, 5 juta ya Bu ya. Loh, bayangkan kalau itu tidak bayar 5 juta kan berarti kan kita bisa bukunya, seragamnya, sepatunya, ongkosnya udah di situ semua udah. Nah, padahal Depok hari ini zaman saya di Dewan dulu masih 700-800 miliar. Sekarang udah 1,6 triliun. Hampir 1,7 triliun. Jadi kalau bangun sekolah SMP negeri, SMA atau SMK negeri di sini itu bukan hal yang sulit menurut saya. Duitnya ada. Nah, sementara masyarakatnya sudah hampir 1 juta. Ya, jadi sudah hampir 2 juta, sudah hampir 2 juta penduduk kita. Nah, kan sayang sekali kalau kita nanti pemilu lewat tanggal 9 kita nggak kenal siapa yang kita pilih. Lantas besoknya nanti kalau kita siapa tahu kita punya anak yang lulusan SMA mau kerja, yang SMP mau ke SMA, namanya hidup kan selalu ada masalah. Nah, tetapi paling tidak kita punya problem solving ya.
Zaman Bu Anti sekarang dia punya aspirasi. Kalau Pak RW biasanya kan ngusulin pembangunan musrenbang ya, We. Musrenbang, Pak RW nampung setiap RT, dibawalah usulan RT oleh RW, musrenbang tingkat kelurahan. Musrenbang tingkat kelurahan dibawa pada musrenbang tingkat kecamatan. Jangan-jangan dari musrenbang tingkat kecamatan gitu, We, mau ke musrenbang tingkat kota itu udah hilang usulan jalan di sini. Karena nggak prioritas, tidak strategis, tidak ekonomis dan sebagainya lah. Jadi bisa jadi kita gusulin jalan di sini itu sampai 2-3 tahun Ibu. Pengalaman saya di Dewan seperti itu. Banyak usulan RW yang membutuhkan di lingkungan itu nggak segera dijawab tahun depannya. Nah, solusinya apa? Kita harus punya saudara kita di tingkat kota. Bayangkan kalau katakanlah kita punya jalan usulan di lingkungan diusulkan oleh RW dan usulan yang tidak dijawab, ya kita bisa minta ke anggota Dewan. Bukan minta uangnya, Bu, tapi minta usulannya. Tapi dia punya pagu 1,7 miliar. Ya kalau ngeplur jalan lingkungan 100 juta kan udah rapi gitu kan. Mau saling kenal dan bisa silaturahmi lah. Ya dikatakan tadi sama Bang Jay bahwa kenapa sih alasannya nyalek padahal saya pemain sinetron. Ya alhamdulillah Bu, saya yatim piatu dari kecil. Ini sedikit cerita Bu ya, apa-apa. Yatim piatu dari kecil lalu yang ngalamin susah lah waktu zaman-zaman dulu itu. Masih tinggal di Jawa Tengah, terus lulus SMA saya merantau ke Jakarta. Di sini jadi supir, terus saya jadi pegawai toko. Sampai alhamdulillah tiba-tiba Allah kasih rezeki sama saya main sinetron. Di situ saya mulai bisa beli kendaraan, bisa punya rumah, punya apa. Yang sebelumnya saya bertahun-tahun itu ngekos terus gitu. Di situ saya merasa bahwa ada keberuntungan dari Allah yang mana kita kadang-kadang saya ingin berbagi gitu. Saya ngerasain waktu itu gimana jadi orang susah gitu. Saya ngerasain ketika saya ingin berbagi sama rekan-rekan atau orang yang perlu bantuan, ada keterbatasan Bu. Mungkin saya dapat main sinetron lumayan lah bisa untuk diri saya sendiri dan mungkin keluarga inti saya bisa beli mobil, bisa beli rumah. Untuk nolong orang insya Allah bisa 1, 2 orang, 10 orang saya masih mampu. Tapi ternyata yang perlu bantuan itu banyak sekali Bu. Ada lebih dari 100 orang, 200 orang yang susah, bahkan ribuan. Gimana cara nolongnya? Honor saya mungkin nggak mungkin cukup. Bisa nolong nyekolahkan anak yatim 10 insya Allah masih mampu. Tapi kalau ada 500 anak yatim, wah harus bisa deg-degan karena belum tentu honor saya cukup. Kalau ini sampai 1000 anak yatim. Artinya saya main sinetron bisa menghibur banyak orang, tapi kurang bermanfaat untuk banyak orang. Saya ingin gimana caranya biar saya bisa bermanfaat untuk banyak orang. Ternyata setelah berkenalan dengan Partai Amanat Nasional, terus saya menjadi kadernya, di situ saya tahu bahwa kalau saya jadi anggota Dewan, saya bisa nolong banyak orang. Jangan kan cuma 1000 atau 2000 anak yatim atau orang yang tidak mampu. Anggota Dewan DPR RI itu bisa nolong banyak sekali, bisa sampai jutaan orang dengan kebijakan-kebijakan dilakukan. Makanya saya langsung mendaftarkan untuk jadi caleg. Teman-teman pada nanya, main sinetron yang lain, udahlah ngapain repot-repot di apa? Politik itu kan banyak orang jahat. Di TV lah tuh isinya korupsi semua gitu. Saya bilang kalau misalnya semua orang berpikir seperti Anda gitu, karena di politik banyak orang jahat terus kita tinggalkan, lama-lama yang masuk politik semuanya jahat-jahat. Justru kita harus rebut balik. Kasihan masyarakat. Sekarang masyarakat itu milih nggak milih, ibu nanti milih nggak milih, Bu. Tetap pemilu itu tetap ada. Dan nanti pasti ada pemenangnya. Ibu mau pilih siapa? Pasti ada pemenangnya. Alangkah ngerinya kalau yang nanti yang jadi adalah orang-orang yang tidak amanah, yang sudah kan gitu. Dan betapa ruginya kita ternyata kita kalau sampai nyoblos cuma asal nyoblos saja karena datang disuruh Pak RW atau suruh Pak RT suruh datang gitu, datang cuman asal-asalan aja karena buru-buru. Nah itu rugi sekali Bu, karena bisa jadi yang kita pilih itu orang yang tidak amanah dan akhirnya nanti bermasalah. Ketika ada orang sakit di lingkungan sini, gimana cara berobatnya kalau tidak mampu, gimana? Mau minta tolong ke siapa? Tapi insya Allah kalau ada anggota Dewan nanti bisa dihubungin sama yang kemarin, misalnya sama Pak RW dihubungin ke Hajanti. Saya berhari-hari saya jalan sama Ibu Hajanti, nengokin orang-orang yang sakit yang sudah 3 bulan tidak berobat karena nggak punya uang. Kalau misalnya saat itu, misalnya saya jalan sendiri, saya mungkin bisa obati kira-kira mungkin sekitar 5-10 juta gitu. Tapi bukan cuma satu orang, banyak banget yang sakit Bu. Saya jalan sampai Bu Hajanti ini ada sekitar 15 kali orang sakit. Itu kalau dikaliin satunya 5 juta udah berapa puluh juta. Tapi karena Ibu Hajanti adalah seorang dewan, bukan pakai uangnya beliau, tapi pakai uang rakyat, pakai uang ibu-ibu semua. Ada anggarannya. Dan itu bisa melakukan, artinya bisa bermanfaat kan? Karena kan berobat sebenarnya gratis. Lalu kalau misalnya nanti uang yang dipakai sama Ibu Hajanti ini sudah habis, karena jatahnya itu 1 tahun cuma 1,5 miliar.
Kalau nolong 1.000 orang nggak cukup, apalagi kan harus bikin jalanan, lingkungan apa. Lalu di situ dibutuhkannya anggota dewan untuk provinsi, bahas pula. Karena anggarannya lebih besar, bisa sampai 5 miliar. Bisa nolong lebih banyak orang. Kalau nggak cukup lagi, insya Allah pakai anggaran DPR RI, itu bisa lebih banyak lagi. Artinya kalau kita bertiga jadi, dan dalam satu lingkungan seperti ini misalnya, nanti kan dari data-data kan ketahuan, oh alhamdulillah Bu, kita jadi bertiga di sini. Sumbangsi yang kegunaannya kan lebih bermanfaat. Mungkin ibu cuma nyoblos satu, ibaratnya kan nggak bayarnya cuma nyoblos doang, apa sih ruginya nyoblos? Tapi ternyata manfaat 5 tahun itu insya Allah itu akan bermanfaat. Dan kita juga sama-sama berdoa karena banyak juga anggota dewan yang kadang-kadang kalau lagi nyalek baik banget, kemana-mana senyum baik, tapi begitu jadi pada lupa. Seperti